Welbeck menit 32, skor 1-0. Gol Rashford dianulir. Tendangan Mount gagal gol. Menit 60, Ahmad mencetak gol, skor 1-1. Menit 71, gol Garnacho dianulir. Menit 90+5, Pedro cetak gol, skor 2-1, MU kalah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Ngobrol santai mas bro. Oke. Tapi pertama tetap jangan lupa dulu like, comment, and subscribe ya, oke? Biar channel saya cepat mendapatkan followers. Tulungan, oke? Tulungan, oke? Kali ini kita atau saya akan membahas ya tentang mungkin semacam kesedihan saya ya, dan seluruh pencinta para Manchester United. Sedih pisan, kecewa pisan karena Erik ten Hag goblok bukan nama sing dipecat kan katanya si ten Hag. Formasi tetap para ruguhnya pemain-pemainnya kayak mainnya kayak tidak maksimal gitu kan, jadi tidak semacam tidak terorganisir gitu kan. Jadi kita kali ini akan membahas tentang kekalahan Manchester United tadi malam ya. Jadi saya sebagai pendukung Manchester sangat kesel banget ya. Jadi saya sangat kecewa banget gara-gara si ten Hag. Ini parah nih. Pecat, saya pecat ya terbalik ngelatihnya. Kalau kita bahas mungkin kita lihat ya Arsenal ya. Kalau Arsenal kan kita ketahui sebelum dilatih oleh Arteta kan Arsenal berbeda dengan Arsenal saat ini gitu kan. Tapi sesudah Arteta masuk ya itu tercipta perubahan yang luar biasa kepada Arsenal ya. Tapi MU sok beberapa kali pergantian pelatih datang ten Hag nggak ciluk banget itu kan. Aduh, saya sebagai pecinta atau fans dari Manchester United kecewa banget ya. Kita lihat contohnya dulu Guardiola ya datang ke Manchester City, perubahan luar biasa di Manchester City gitu. Datang Arteta, perubahan luar biasa dari Arsenal. Dan ini nih MU, aduh gimana harus siapa yang datang ke MU ya untuk bisa merubah MU menjadi juara kembali gitu kan. Waduh nyeri hati. Oke. Tapi baiklah si nyeri hati lagi akan saya bahasnya pertandingan tadi malam MU melawan Albion. Tapi sebenarnya Albion ini saya juga aneh ya. Jadi kayaknya MU mungkin 3 musim ke belakang, 3 musim atau 2 musim ke belakang ya, selalu susah untuk mengalahkan Albion tuh kan. Dan rata-rata justru secara presentasi justru Albion yang selalu memenangkan pertandingan melawan MU itu kan, setelah mungkin Ferguson tidak ada ya. Jadi itu semacam catatan tersendiri ya, ada apa ya dengan MU kalau bertanding dengan Albion itu kan, sangat luar biasa. Padahal pemain Albion kan tidak terlalu hebat-hebat banget ya, contoh kan mungkin ada mantan dari MU nih si Welbeck itu kan. Tapi malam Welbeck mencederai hati para fans United. Dia mencetak gol ke mantan klubnya, bayangkan dia dibuang tapi dia mencetak gol, dia bahagia sekali, tapi saya sakit sekali gitu kan. Oke. Kita bahas saja review pertandingan tadi malam ya. Mungkin nanti saya akan coba sambil menanyakan gol-gol atau yang tercipta tadi malam ya. Oke. Tadi malam kita ketahui, tidak usah dikasih tahu juga, sebab pada tahu Manchester United kalah sama Albion atau mungkin bisa dibilang WBA atau West Bromwich Albion kalau tidak salah ya, kalau tidak salah sebut gitu kan. Oke. Dan dengan skor 2-1. Jadi saya sekarang akan mencoba membahas pertandingannya di bagaimana dari mulai formasi, bagaimana pencetak golnya menit berapa, siapa yang mencetak gol itu kan. Oke, nanti kita akan bahas. Oke. Pertama kita akan bahas dulu tentang formasi ya. Dari sisi formasi juga saya bingung ya apa yang dilakukan oleh si ten Hag gitu kan. Formasi yang digunakan itu kan malam 4-2-3-1 ya, 4-2-3-1. Nah ini yang aneh nih. Jadi di posisi 4-2-3-1 ini justru yang di depan seorang strikernya itu bukan seorang striker murni ya, justru seorang Bruno Fernandes di depannya. Kan anehnya
kan liarnya gitu kan. Jadi si Eta kayak coba-coba gitu kan, apalagi saat pertandingan mulai ya di masa MU udah posisi 1-1 gitu kan, dia mengganti pemain-pemainnya. Itu saya rasa jangan dulu diganti yang lagi on fire gitu kan. Nanti saya bahas di tengah-tengah itu nanti di perjalanan. Oke, kita bahas dulu formasi. Oke. Jadi yang digunakan MU tadi malam adalah 4-2-3-1 ya, di mana ada 4 pertahanan, 2 gelandang, 3 gelandang serang atau second striker dan 1 striker ya. Oke. Jadi di mana di kiper kita tetap ada Onana ya, Onana sebagai pertahanan terakhir dari Manchester United sebagai kiper ya. Lalu ke depan ada pertahanan atau back ya. Jadi back ini luar biasa, si Maguire dipercayakan Hawaiinya. Si Maguire masih bermain, lalu Luis Martinez ya, dia lumayan lah, tidak terlalu jelek-jelek amat ya. Lalu ada Diego Dalot dan di sayap kanan ada Mazraoui, yaitu pemain baru ya, dan itu mungkin dari Asia ya, karena wajahnya saya lihat itu dari Asia gitu kan. Oke. Lalu kita maju ke depan ada Maino dan ada Casemiro. Dan di situ Casemiro dan Maino itu bermain sebagai gelandang bertahan ya. Emang kita ketahui Maino merupakan pemain masa depan tuh. Tapi malam tadi kayaknya kurang terlihat ya, karena mungkin ya strategi yang dikasih tahan gitu ya. Jadi mungkin kurang berkembang dalam permainannya. Oke. Lalu kita maju ke depan ada Rashford, ada Mount dan ada Diallo atau Amad Diallo gitu kan. Dan inilah pemain yang malam mungkin bersinar ya di Manchester United tadi malam ya. Dan di depan ada Bruno Fernandes ya. Jadi sejujurnya saya kaget ya, kok formasinya seperti ini gitu kan, dimana kan kita ketahui Bruno Fernandes adalah gelandang serang atau second striker gitu kan. Dan yang paling saya mengesalkan itu Simon gitu kan. Simon kok mainnya gini-gini terus, kok tidak dijual gitu kan. Sancho sudah mau dijual ke Chelsea ya, padahal di Dortmund kemarin kan mainnya luar biasa gitu kan. Kalau Simon kan jelas-jelas dia mainnya jelek banget di MU, tapi tetap dipertahankan. Itu aneh ku MU aya naon gitu nya. Setelah lewat. Mungkin sekarang kita akan mencoba pertandingannya gitu kan, dimana babak pertama emang Manchester United mendominasi pertandingannya. Jadi emang MU mendominasi pertandingan dan emang 1-2 kesempatan emang gagal ya, selalu gagal, MU tidak selalu maksimal gitu kan. Jadi mereka saling membantu serangan ke depannya. Tapi yang saya lihat justru formasi di depannya tidak ada striker murni gitu kan. Karena kan babak pertama si G itu kan tidak bermain ya. Jadi emang kayaknya Rashford bertukar tempat sama Bruno karena bertempat tegak dengan ya, The Mount gitu kan. Tapi sayang sekali itu tidak maksimal, tidak ada hasil yang maksimal ya. Justru yang terjadi itu pada menit 32 MU kebobolan terlebih dahulu ya, dan itu sangat luar biasa memalukan yang tercipta ya. Dimana yang saya rasa inilah pertahanan buruk Manchester United ya, dan saya rasa si Maguire yang keroknya ya, dia terkesan kok bisa dia kan menahan ya, jadi ya dia akan berada di posisi depan yang mengumpan gitu kan. Tapi kok bisa lolos begitu saja gitu kan, bola tidak terlalu keras gitu kan, dia mengumpan ke arah kiper dan dia lolos. Akhirnya yang jadi disesali juga si Welbeck tidak ada yang mempressing gitu kan, jadi terkesan dia leluasa ya, dan si Martinez berada justru di belakang si Welbeck gitu kan. Dan akhirnya si Welbeck dengan luasa mencetak gol 1-0 untuk Albion ya. Dan ini umpan dari pemain Jepang ya yang bernama Mitoma. Dan memang Mitoma di sayap kiri itu luar biasa ya, mengobrak-abrik pertahanan dari Manchester United ya. Dan memang kayaknya malam tadi seorang Mitoma luar biasa bermainnya, tapi dia juga akhirnya diganti di babak kedua. Oke. Jadi di babak pertama gol tercipta oleh Albion oleh Welbeck ya, sang mantan dari Manchester United ya, pemain terbuang dari MU ya, tapi justru dia selalu menjadi momok yang menakutkan bagi MU ya. Dia beberapa kali justru mencetak gol bagi MU ya untuk Albion itu kan, dan itu buat para pecinta MU sangat menyakitkan sekali itu kan, karena dia mencetak gol ke gawang mantan klubnya yaitu Manchester United. Oke, lalu pertandingan berlanjut dan akhirnya di babak pertama masih tetap tercipta 1-0 ya untuk kemenangan dari West Bromwich Albion gitu kan. Dan akhirnya pada babak kedua juga tidak ada perubahan yang signifikan ya. Di babak kedua mungkin di awal-awalnya itu kan tetap MU masih mendominasi, tapi tetap Albion juga melakukan serangan-serangan yang cukup berbahaya gitu kan. Tapi alhamdulillah di menit 60 MU dapat mengembalikan keadaan atau dapat mencetak gol kembali, jadi membuat draw gitu kan. Dan ini peran dari sang Amad ya luar biasa ya. Jadi si Amad luar biasa, pergerakannya dia lincah banget dari sayap kanan gitu kan. Dan ini mungkin sesuatu hal yang harus dipertahankan ya. Tapi ini nih saya tadi bilang, kenapa harus ada pergantian secepat sebanyak itu gitu kan, dimana Amad lagi bagus, Rashford lagi bagus, itu kan Bruno lagi bagus ya. Bruno juga diganti, itu yang menjadikan
aneh buat si Ten Hag-nya. Ngerti saya mau benda si Ten Hag-nya. Di mana Aman melakukan pergerakan luar biasa dari sayap kanan, dia melakukan penetrasi dan akhirnya dia dapat mengecoh satu pertahanan dari back Albion ya, dan dia menendang bola sangat keras sekali dan terkena kaki pemain belakang dari Albion dan bola akhirnya memantul menjauh atau menipu ya untuk kiper ya. Jadi akhirnya gol tercipta jadi 1-1 ya, dan itu membuat saya bahagia saat nontonnya guys. Pokoknya kemenangan pasti ditahan itu kan. Dan itu gayung bersambut ya pada menit 72 ya, Sancho masuk menggantikan Adam juga ya. Dan itulah kebahagiaan saya di mana Sancho mencetak gol melalui terkena ya kaki dari si Ziggy ya. Jadi ada pergantiannya, ada Ziggy masuk, Sancho masuk, lalu ada Bruno juga keluar, Rashford diganti gitu kan. Dan inilah yang membuat saya sakit hati. Gol yang sudah tercipta oleh Garnacho ya mengenai kaki Ziggy dianulir dan dianggap offset cina itu tidak emang offset atau tidak ikut hadenya. Jadi bola itu ditendang saat bola justru mengarah ke gawang, tapi si Ziggy kakinya ngangkang gitu kan, dan posisi Ziggy itu ada di depan si Garnacho-nya offset, padahal mas kaki si Ziggy itu pada melurus gitu, tak lah gitunya jadi bisa jadi golnya. Dan emang kayaknya itu semacam mental para striker ya, mungkin instingnya. Jadi dia merasa, wah dia menggol saya ya, itu yang terjadi ya. Jadi akhirnya gol harusnya 2-1 dianulir menjadi tetap 1-1. Kecewa, bukan namanya kecewa pisan namanya. Bertimbang mau bisa bertengok tapi tangannya aing macan munas jadi sama tahanannya emosinanya gitu ya. Oke. Dan pertandingan terus berlanjut pada 7-2 tadi, gol De Garnacho dianulir dan itu membuat skor tetap 1-1 ya, dan itu membuat MU mungkin agak sedikit frustasi gitu kan, karena harusnya MU kan menang karena melihat kondisi ya pertandingan luar biasa menguasai pertandingannya, tapi akhirnya tetap mengurisi 1-0 guys. Lalu inilah gol sakit hati, gol luar biasa, sangat menyakitkan, gol sakit hati yang luar biasa bagi seluruh pecinta Manchester United. Yang si Ten Hag makarep double nya 90 plus 5 tercipta gol ya dari Albion ke Manchester United, dan ini yang lebih parah dari pertahanan Manchester United, parah pisan nama tak kelakuan backnya si Light-nya. Mungkin kita kotek baca dulu si Light nih, bahas dulu nih. Si Light yang kita ketahui di Juventus wae mainnya butut gitu kan, di Picenah kali Liga Jerman teka pakai oge ku MU dibelinya ya Allah ya Rabbi ting. Dan sekayaknya si Tanah yang menciptakan Ajax Amsterdam di MU gitu kan, beda Liga Belanda yang Liga Inggris mah beda, ulah disarwakeun berat Liga Inggris mah nya, ulah coba ya. Kayak permainan tadi malam si Tanah tuh kayak mencoba-coba ya, dari mulai formasi, dari mulai pemain kayak coba-coba, ayo silih ganti pemain tidak jelas gitu kan, dan akhirnya terjadilah 2-1. Puas Ten Hag-nya, meskipun saya sakit hati, tapi itu mungkin jalan, saya terima kasih untuk jalan si Ten Hag dipecat ya. Dan saya mah kalau si Ten Hag dipecat saya puas banget gitu kan. Padahal kan banyak korban dari si Ten Hag ya, mungkin si Sancho, mungkin sekarang si Anthony, meskipun dia Gumasep ya, si Anthony, McTominay padahal bagus ya, tapi sekarang kayak di second disimpan gitu kan, karena ada isu mau dijual gitu kan. Si Bisaka juga padahal bagus ya, tapi dia jual juga gitu kan. Iya si Ten Hag malah. Dan menit pada 90 plus 5 tadi ya membuat MU sudah takluk dan menyerahlah dengan skor 2-1 yang diciptakan oleh João Pedro. Dan gol ini sangat menyakitkan karena pertahanan MU kayaknya tidak berguna sama sekali ya, dimana saat serangan datang dari sayap kiri kembali nih, umpan diberikan kepada João Pedro yang di belakang tidak ada yang menjaga satu pun. Jadi si Delight, si Luis itu sejajar di depan justru di depan si Pedro dan pemain Albion ya, dua-duanya nih. Meskipun si Pedro lolos, ada belakangnya juga ya. Jadi emang kosong molongpong tuh, ada yang nahan gitu kan. Jadi emang saya bingung dengan pertahanan MU kunaon yang butut-butut ting gitu kan. Guys Maguire sih gitu, Delight sih gitu. Lah, guys bukan nama. Jangan berharap juara ya kalau bermain seperti ini terus ya. Saya harap Manchester United segera ganti pelatih saja karena ini berbahaya ya. Tapi pelatihnya juga pelatih di atas kayak Arsenal, kayak Manchester City gitu kan. Pergantian pelatih itu berpengaruh besar gitu kan buat tim ya, bukan hanya sekedar ganti pelatih saja tapi main karena seperti biasa jadi monoton ya, itu tidak diharapkan ya.
cobalah contoh-contoh tim sudah besar ya, contoh tim yang mungkin yang berhasil ya dengan pergantian pelatih tapi berdampak positif gitu kan. Mungkin hanya Real Madrid yang saya rasa pergantian pelatih siapa saja mainnya tetap gitunya. Nah itu kalau Madrid luar biasa luar Madridnya. Jadi itu mungkin faktor pemain dan mungkin ya faktor manajemennya keren banget ya. Kalau MU saya bingung nih kumaha ya. Harus berapa musim lagi kita tunggu MU menjadi juara? Ya aduh, sakit apa namanya? Oke, pertandingan tadi malam mungkin membuat MU jadi mungkin terjerumus ya ke lembah kegelapan gitu kan, dimana MU malam menjadi posisi ke-11 gitu kan, dan Albion justru menjadi posisi kedua sementara ya. Dan MU cuma dapat 3 poin karena menang dengan Fulham kemarin ya, dan Albion kayaknya udah 6 poin karena menang 2 minggu berturut-turut gitu kan. Dan siapa jagonya? Tentulah Manchester City ya, karena malam membantai 4-1 ya, dan si Haaland hat-trick. Contoh Manchester City cik saya lagi contoh gara MU nya ulah kieu tuh aing ngurudat. Oke. Di pertandingan tadi malam membuat MU terprosok ke peringkat 11 sementara ya, dan Albion justru di peringkat kedua ya. Mungkin kita sedikit bahas statistik tadi malam ya. Jadi secara statistik tadi malam tembakan justru lebih banyak West Bromwich Albion gitu kan. MU hanya 11 karena West Bromwich Albion ada 14. Berarti itu bermain efektif ya. Berarti si Albion itu bermain efektif. Jadi tidak seperti MU mungkin serang menyerang terus tapi efektivitasnya nehi apa namanya. Tak makna perlu diganti si artinya. Lalu ada tembakan ke gawang itu justru Albion 5, si MU cuma 4. Masih unggul dari Albion ya. Lalu untuk penguasaan bola oke lah MU memenangkan, tapi kan dalam sepak bola penguasaan bola tidak menjamin menjadi juara atau menjadi pemenang ya. MU baru 52 sehingga Albion 48 ya, tapi hasil akhirnya Albion yang jadi juara. Oke. Dan mungkin untuk akurasi operan ya justru agak berbanding ya, di mana MU dapat 47% dan Albion 82%, tidak terlalu jauh ya. Berarti emang permainan imbang ya dalam hal mungkin penguasaan bola atau kaki ke kakinya gitu kan. Hanya mungkin penguasaan bola aja lebih lama MU gitu kan. Tapi kan tetap yang di hasil akhirnya tetap golnya, kemenangannya. Yang penting mah menang namanya telah geus lah dieureung lah bahasa MU tamat wahnya kemarin gitunya. Adapun masuk ke Liga Eropa aja gara-gara Piala FA juara ya, tapi secara permainan kan aduh sedih nilai kemarin sedih ya. Jangan sampai terjadi kembali tahun atau musim ini ya MU nya ganti gancang si Ten Hag ya, ganti gancang apa namanya bisi 3 tahun kemarin deui teu para rubuh warnanya bisa ngabahas lagi nyerah nya. Mohon maaf, saya ini bentuk curhatan sebagai pendukung dari Manchester United ya atas pertandingan tadi malam. Oke. Dan pertandingan tadi malam emang hasil akhirnya MU sangat mengecewakan, kalah dengan Albion skor 2-1. Pokoknya sampai jumpa lagi di pembahasan lainnya, baik sepak bola, musik, pokoknya waktu kalau lebih baik. Ini mah curhat saya sebagai pecinta MU. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ciao.